Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hatta tarda, walhamdulillahi idza radit, walhamdulillahi ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala bimannihi wa karamihi wa judihi an yamunna alaina al-ilma nafi' wal amala salih wa yufaqihana fid din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Fatimah Jaten Karanganyar, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya serta keberkahannya. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ini hari-hari yang mulia, hari-hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Hari ini kita masuk tanggal kelima Dzulhijjah, yang artinya insya Allah tidak lama kita juga akan mempersiapkan diri untuk menghadapi dan untuk menemui satu hari yang spesial, yaitu Idul Qurban atau Idul Adha, tanggal 10 hari Jumat nanti. Dan di hari sebelumnya kita akan sama-sama menjalankan salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa, yang kemudian disebut puasa Arafah, karena hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah itu dikenal dengan hari Arafah. Dan puasa di hari Arafah menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan 1 tahun lalu, dan insya Allah juga akan menjadi pengampun dosa bagi seseorang 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang yang menjalankan puasa di hari Arafah, dengan syarat tentu puasa ini lillahi ta'ala, hanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, Idul Qurban atau Idul Adha adalah momentum tahunan yang dijalani oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali, sehingga ini merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam, merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah dan syiar agamanya, maka hakikatnya menunjukkan akan ketakwaan dalam hatinya. Firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hakikatnya itu bagian dari ketakwaan hati. Nah, di antara bentuk kita mengagungkan syiar Allah di hari tersebut adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya surat Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum
min sya'airillah wal budna. Budna itu badan atau badanah, ya, bahasa Arab untuk unta, ya, unta jantan wal budna. Dan hewan unta itu ja'alnaha lakum, kami jadikan ia bagi kalian semuanya min sya'airillah, termasuk bagian daripada syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian di dalamnya terdapat banyak kebaikan pada hewan unta ini, ya, kebaikan yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah bahwa hewan unta ini adalah hewan yang dimanfaatkan untuk tunggangan dan juga dimanfaatkan untuk dimakan, ya. Bahkan di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat kepada hewan unta bagaimana dia diciptakan? Di dalamnya terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Jadi hewan unta ini jadi syiar di bulan mulia ini, di hari mulia, di mana hewan unta ini nanti dikorbankan, ya. Min sya'airillahi lakum fiha khair, bagi kalian terdapat banyak kebaikan, ya. Fadhkurullaha 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, ya, atas kenikmatan yang Allah berikan berupa hewan unta, dan juga ini mewakili hewan ternak yang lain yang sah disembelihkan seperti sapi dan juga kambing, ya. Fa idza wajabat junubuha, maka apabila dia sudah dijatuhkan, ya, atau sudah terjatuh. Kalau unta itu kan bisa disembelih dalam kondisi dia masih berdiri, ini unta. Nah, ini sisi kelebihan dan keistimewaan unta dibanding hewan ternak lain. Kalau sapi atau kambing kita pengen nyembelih harus dijatuhkan dulu, umumnya ke samping kanan, ya, kemudian baru disembelih. Tapi unta bisa disembelih dalam kondisi dia masih berdiri, ya. Ada metode penyembelihan unta yang kemudian dikenal nahr namanya, dengan menusukkan semacam tombak yang tajam di titik lehernya, yang darinya kemudian memutus urat nafas, ya, dan juga urat makanannya si unta ini, ya. Dari situ kemudian unta ini sudah tersembelih dengan sembelih yang sah, ya. Maka ketika sudah limbung unta tadi karena sudah ditusuk dan mengocor darah yang begitu banyak, nah, dia terjatuh, ya, terjatuh ke samping. Inilah yang disebutkan Al-Quran, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau unta itu sudah tumbang, terjatuh ke sisi samping, ya, umpamanya ke samping kanan, fakulu minha, maka silahkan makan dari daging itu, daging hewan korban yang kamu sembelih itu. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makanan orang-orang yang qani'. Qani' itu dia yang tidak membutuhkan daging, nggak meminta, ya. Sedangkan wal mu'tar adalah orang yang meminta. Jadi dalam kondisi kita korban hewan korban unta atau yang lain, kadang kita dapati ada orang-orang yang tidak meminta kepada kita daging tersebut, ya. Meskipun nggak minta, tetap dianjurkan orang-orang sekitar kita itu diberi daging, ya. Begitu juga al-mu'tar min babil aula, atau lebih utama, al-mu'tar itu orang yang meminta.
karena dia butuh hajat kepada daging, umumnya fakir dan miskin. Maka bagilah kepada kedua golongan tadi, yang minta ataupun yang tidak minta. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan ternak itu bagi kalian. Disebut ternak karena dia itu gampang untuk tunduk. Lawannya hewan buas, itu yang susah ditundukkan, susah manut, makanya ya susah juga dipeliharanya. Ya, jarang-jarang orang bisa melihara macan gitu, karena buas. Tapi orang melihara kambing, orang melihara sapi mudah. Kadzalika sakharnaha lakum, begitulah Allah mentundukkan hewan-hewan ternak itu bagi kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Jadi dalam momentum Idul Adha itu ya, selain meninggikan syiar Allah juga adalah bentuk kesyukuran dari seorang hamba karena diberi oleh Allah nikmat. Di antaranya adalah nikmat hewan ternak. Ya. Kalau hewan ternak itu susah untuk ditundukkan kepada kita, maka susah juga kita untuk bisa menikmati dagingnya. Contoh di sini nggak lazim kita bisa menikmati daging rusa seumpamanya atau kijang, ya, karena susah ditundukkan. Ini meskipun halal tapi termasuk liar. Ya, kita nggak ngatakan buas tapi liar. Ya, susah dipeliharanya. Ya. Tapi hewan ternak yang biasa kita temui, kambing, sapi, itu mudah dipeliharanya. Ya. Jadi di sini syukur, kita bersyukur karena Allah sudah menundukkan hewan ternak tadi sehingga mudah untuk kita pelihara, bahkan jadi wasilah rezeki yang halal. Orang beternak kambing, orang beternak sapi. Ya, panennya ya diantaranya pas Idul Korban begini ini. Ya. Jadi juga dengan wasilah Idul Korban ini, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memutarkan ekonomi masyarakat. Di tengah-tengah kelesuan ekonomi, daya beli menurun sehingga uang tidak muter. Sekarang semakin orang khawatir ngeluarin uang, mutarkan uang, Pak. Takut mutarkan uang, takut uangnya habis. Takut dengan krisis. Padahal dengan uang tidak berputar itu lebih susah lagi. Prinsip ekonomi itu kan kalau pengen ekonominya cepat berkembang gimana? Uangnya harus cepat muter. Betul nggak, Pak? Ngapunten kalau ada yang ahli ekonomi, tapi sepaham saya begitu. Kalau salah nanti dilurusin nggak apa-apa. Tapi yang saya pahami, prinsip ekonomi itu kalau uang muter, ya, itu berarti apa? Ekonomi lancar. Kalau uangnya mandek, ekonomi tersendat. Nah ini dengan adanya Hari Raya Idul Korban itu kan memutarkan ekonomi, betul apa betul? Akhirnya ada pergerakan transaksi jual beli di apa? Hewan. Dia nama betul. Nah, jadi orang yang sebelumnya nggak pernah, kalau kita nggak ada Idul Korban, saya yakin jenengan jangankan kok beli sapi, beli kambing aja tuh jarang. Ya. Mesti milih ya, kalau pengen makan daging kambing harus tak beli satenya aja kan gitu. Jarang toh yang jenengan harus tak beli kambingnya gitu. Karena tradisi kita beda dengan tradisi orang Arab. Kalau tradisi orang Arab mereka biasa hari Jumat ngundang orang-orang, ngundang tetangga, ngundang saudara, habis itu nyembelih kambing itu biasa. Kalau di sini ya jarang-jarang begitu. Itu ya. Sama sapi juga sama. Jenengan pengen rasakan daging sapi, ya beli kiloan saja, lebih mudah. Ya.
Atau apalagi masakan yang sudah siap saji dari olahan daging sapi, mau itu bakso, mau itu soto, udah mending beli aja, beli bakso, beli soto, ya tidak mahal. Tapi dengan adanya syariat udhiyah ataupun korban, akhirnya orang memang menyengajakan untuk beli, mau itu patungan untuk sapi atau pribadi-pribadi untuk kambing. Nah disitulah kemudian ekonomi berputar, masya Allah. Selain itu juga apa? Ya orang kalau di hari raya begini kan ya nggak mungkin cuman beli hewan ternak saja, daging atau hewan kambing, sapi, kemudian disembelih, habis itu masak dagingnya butuh bumbu apa enggak? Butuh bumbu, beli bumbu, akhirnya ada perputaran lagi ekonomi dari sisi itu kan gitu nggih. Nah, beli plastik, beli besek, beli macam-macam, itu perputaran ekonomi. Nah, jadi ini hikmah kenapa kemudian kita merayakan hari raya, baik hari raya Kurban ataupun hari raya Idul Fitri, itu untuk memutarkan ekonomi. Nah kemudian ayat selanjutnya masih di surat Al-Hajj, Allah berfirman la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan juga darah daripada hewan korban itu bukanlah itu yang sampai kepada Allah. Ketika kita korban, Allah itu nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya. Ya, meskipun kaidah dalam berkorban semakin banyak darah yang ditumpahkan, semakin banyak daging yang dibagi-bagikan, semakin afdol. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, korban paling afdol ya tentu yang paling banyak, semuanya orang korban lebih dari 1 ekor onta atau korban lebih dari 1 ekor sapi ya. Tapi kalau dibanding 1 ekor onta atau 1 ekor sapi, maka korban 7 ekor kambing itu lebih afdol. Orang pengen korban 1 ekor sapi ya, padahal 1 ekor sapi itu bisa untuk membeli 7 ekor kambing. Bener apa enggak Pak? Bener kan? Nah sebetulnya yang lebih afdol bagi dia itu berkorban 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Kenapa? Karena lebih banyak darah yang disembelih, yang ditumpahkan. Berarti menumpahkan darahnya 7 kali. Kalau 1 ekor sapi kan cuman menumpahkan 1 ekor darah saja, 1 leher saja yang disembelih ya. Jadi 7 ekor kambing itu lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Baru keafdolan setelahnya kalau diurut 7 ekor domba, kemudian 7 ekor kambing, kemudian 1 ekor onta, kemudian 1 ekor sapi, baru 1 ekor domba, kemudian 1 ekor kambing, baru setelahnya patungan onta, baru setelahnya patungan sapi. Nah, patungan sapi itu sebetulnya keafdolannya paling bontot. Jadi patungan sapi sama korban 1 ekor kambing itu lebih afdol korban 1 ekor kambing. Nah, Allah menegaskan di sini bukan daging atau darah yang ditumpahkan itu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah untuk dicatat sebagai amal soleh adalah apa? Ketakwaan. Ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita semua. Ya. Kenapa kok kamu berkorban? Oh, ini karena ini perintah Allah. Itulah takwa, karena takwa itu mengerjakan perintah.
Karena Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu dan sembelihlah. Ini perintah untuk udhiyah. Ya. Fasholli li rabbika, ada yang menafsiri dari ulama adalah sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah. Setelah sholat Idul Adha baru kemudian nyembelih. Jadi walaki yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita semua. Kadzalika sakhkharaha lakum, begitulah Allah menundukkan hewan-hewan ternak tadi kepada kita. Litukabbirullaha ala ma hadakum, litukabbirullaha, agar engkau semua mengagungkan asma Allah dengan takbir. Nah, maka nanti bapak-bapak ibu-ibu mulai tanggal 9 hari Arafah, dari sejak sholat subuh sudah disunnahkan takbir muqayyad, takbiran yang diadakan habis sholat tepat. Jadi nanti imam jangan sampai lupa untuk memulai, dan jamaah juga mengikuti takbiran di setiap habis sholat. Ini dinamakan takbir muqayyad. Ya, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu sholatnya sholat subuh, kemudian berakhir tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir hari tasyrik di waktu sholat asar. Itu berakhirnya takbiran tadi. Berakhirnya takbiran itu di waktu sholat asar dari tanggal 13 Dzulhijjah. Maka kita takbiran 5 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Takbirannya 5 hari setiap habis sholat. Selain itu juga disunnahkan orang ketika menyembelih itu mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Selain tasmiyah dengan basmalah, juga menyebutkan zikir takbir. Ya, ketika seseorang nyembelih hewan korban, Allahumma an fulan, kemudian doa Allahumma taqabbal minhu bismillahi Allahu Akbar. Sambil takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini karena perintahnya, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau mengagungkan asma Allah dengan takbir atas hidayah petunjuk yang ditujukan kepada kalian. Wala'allakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, jadi tadi bapak-bapak ibu-ibu sekilas tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Ya, suratnya surat Al-Hajj ayat surat yang ke-22. Ayatnya ayat yang ke-36 dan ayat ke-37. Yang tadi saya bacakan itu berkaitan dengan syariat apa? Kurban. Taib. Jadi demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai muqaddimah dari majelis takon kita di kesempatan kali ini. Ya, sekilas kita membahas tentang apa? Tentang syariat Idul Kurban atau syariat kurban yang disunnahkan kepada kita semuanya, serta beberapa makna tadabbur merenungkan perenungan dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, yaitu ayat ke-36 dan juga ayat ke-37. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Monggo bagi yang mau langsung saya bacakan tafsirnya mawon. Surat Al-Hajj ayat ke-47, Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka orang-orang kafir itu pengen disegerakan mendapat azab. Walan yukhlifallahu wa'dah,
dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, jadi orang-orang kafir itu pengen agar azab itu segera diturunkan kepada mereka. Bahkan dulu ketika di dunia mereka nantang Allah Subhanahu wa taala, ayo mana kalau memang ada azab gitu ya. Ya, jadi waliyadzubillah. Ya dulu kaum Ad, kaum Samud itu kan nantang Allah ya. Nantang mana coba azabnya, mana coba ya. Akhirnya Allah segerakan azab. Nanti di akhirat juga begitu. Di akhirat itu mereka lama sekali menunggu. Nah, jadi ini korelasi dengan ayat ini juga ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Bukan di surat Al-Ma'arij. Di surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya, malaikat dan roh di sini maksudnya Jibril, ta'ruj itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimintakan untuk nanti ditegakkan pengadilan akhirat. Nah, ini di padang mahsyar. Orang-orang tuh nunggu di padang mahsyar. Ya, berapa lama? Di sini disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di hari di mana takarannya itu adalah 50.000 tahun. Ya, kalau ini 50.000 tahun akhirat berarti dikalikan satu harinya 1000. Itu udah berapa lama? Ya, tapi ada yang memaknai 50.000 tahun di sini itu dengan hitungan kita di dunia. Berarti kalau dibagi 1000 maka 50 hari. 50 hari akhirat, tapi hitungannya sama kayak 50.000 tahun dunia. Karena satu harinya berapa? 1000. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Hajj tadi ayat ke 47, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menunda atau tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ketika Allah menjanjikan orang-orang kafir itu diadab, ya mesti diadab. Tapi orang kafir keburu-buru. Saking lamanya nunggu di padang mahsyar, orang kafir itu bilang, wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Mereka berkata, wahai Malik, Malik ini malaikat Malik, penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, udahlah, biar segera saja Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu, Rabbmu, Tuhanmu Allah itu segera untuk menghukum kami, memutuskan kami. Kalau memang kami dimasukin neraka, ya wis ndang gek mlebu neraka gitu. Padahal nanti di neraka itu lebih parah gitu. Kenapa mereka sampai bilang gitu? Karena saking tidak tahannya lama menunggu di padang mahsyar. Ya, jadi ini memang satu kondisi yang akan dihadapi semua umat manusia. Semua umat manusia akan berat menghadapi beratnya padang mahsyar. Hanya orang-orang beriman nanti diringankan oleh Allah. Meskipun matahari itu didekatkan 1 mil dengan panas yang luar biasa bagi umumnya orang, tapi orang-orang beriman diberi keteduhan, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu adalah sebagaimana 1000 tahun hitungan kalian. Kita bacakan tafsiran daripada Ibnu Katsir
Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ay huwa ta'ala la ya'jal. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak keburu-buru. Fa inna miqdara alfi sanatin inda khalqihi ka yaumin wahidin indahu binisbati ila hukmihi. Karena sesungguhnya 1000 tahun menurut hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu hanya seperti 1 hari saja di hadapan Rabbnya atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari yang Allah hitung 1 harinya Allah itu sama saja 1000 tahunnya manusia. Ya. Maka nanti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketika Allah menunda 1 hari. Itu sebetulnya artinya Allah menunda 1000 tahun. Tapi kita kan manusia itu kan kaum yang tergesa-gesa. Walakinnakum qaumun tastajilun, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi kalian itu manusia itu kaum yang tergesa-gesa. Maka kemudian fa inna miqdara alfasanatin inda khalqi ka yaumin wahidin indahu binisbati ila hukmi li ilmihi bi annahu 'alal intiqami qadirun wa annahu la yafutuhu syai'un wa in ajjala wangdur wa amla. Ya. Jadi karena Allah Maha mengetahui, Maha mampu untuk membalas semua kejahatan orang-orang kafir itu. Kemudian di antara tafsiran dari ayat ini juga disebutkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannata qabla al aghniyai binisfi yaumin. Sesungguhnya orang-orang fakir itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya dengan beda setengah hari. Ya. Tapi setengah hari di sini maksudnya ai khamsimi'ati am. Itu langsung ditafsirkan sama Rasulullah SAW. Setengah hari itu adalah 500 tahun. Karena 1 tahunnya kan 1 harinya kan 1000. Berarti kalau setengah hari 500. Ya kita kalau hitungannya di akhirat ngomong setengah hari, hitungannya kita 500 tahun. Kalau gini dengar hadis gini milih jadi orang kaya apa orang miskin, Pak? Kalau dengar hadis gini milih jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Ya Allah. Qala Abu Hurairah yadkhulu fuqara al-muslimin al-jannata qabla al-aghniya bi miqdari nisfi yaumin. Qultu wa man nisfu yaumin? Qala awa ma taqra'ul Qur'an qultu bala qala wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi begitu, Pak. Memang hakikatnya 1 hari di akhirat itu di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, semoga kita diberi kekuatan, kesabaran untuk menghadapi hari yang berat tersebut. Tapi ini pertanyaan tertulis dulu saya bacakan. Assalamualaikum, maaf Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah daging kurban itu dilarang untuk upah? Nggih, betul. Tidak boleh memberi upah jagal dari hewan, dari daging kurban. Tidak boleh memberi upah daripada siapapun ya yang berkaitan dengan pemulasaraan ataupun untuk penyembelihan ataupun untuk nguliti dan motong-motong, itu nggak boleh upahnya diberi dari daging atau bagian dari hewan kurban, termasuk kulit, termasuk kepala, termasuk kikil, itu nggak boleh. Yang kedua, apakah panitia kurban juga dilarang untuk menerima upah dari daging kurban? Contohnya panitia dapat kupon khusus untuk ambil daging kurban, beda dengan yang dibagikan ke yang bukan panitia. Jadi panitia itu hakikatnya hukumnya itu dia sebagai wakil. Ya, wakil. Wakil itu dalam syariat kita itu akadnya namanya wakalah, akad perwakilan.
Ini dibagi jadi dua, ada wakalah bil ujroh, ada wakalah bi ghairi ujroh. Wakalah bil ujroh itu artinya akad perwakilan sukarela. Dan ini yang saya pahami umumnya panitia kurban itu mewakili para pengkorban untuk penyembelihan, pemotongan sampai pembagian pentasarufan daging kurban dengan sukarela, tidak pakai upah. Yang kedua adalah bil ujroh, dengan upah. Ya, saya mau manitiani, atau panitia udah dari awal bilang kami panitia ya siap menyembelihkan dan mentasarufkan hewan korban dengan upah satu hewan sekian, seumpama. Nah yang begini adalah wakalah bil ujroh, wakalah akad perwakilan dengan upah. Kalau akadnya di awal itu tidak dengan upah, dan ini yang banyak dijalankan oleh panitia, maka ketika panitia mendapatkan daging dari si pengkorban ini, dia mendapatkan daging sebagai bentuk hibah atau pemberian, bukan sebagai upah, karena dari awal akadnya bukan akad profit ya, sukarela. Tapi kalau dari awal dia akadnya itu akad upah ya, ada gaji dari pekerjaan dia sebagai panitia korban itu, maka tidak boleh diberikan dari daging korban. Mau dinamakan kupon, mau dinamakan apapun, kalau itu dimaksudkannya upah ya itu tidak boleh. Jadi kepada yang bertanya di sini, contohnya panitia dapat kupon khusus untuk ambil daging kurban, ini menurut saya masuknya bukan upah, tapi masuknya apa? Hibah. Hibah. Wallahu taala alam. Karena di awal biasanya panitia nggak ngakati, minta apa? Minta bagian. Karena upah itu syaratnya dalam akad ijaroh. Ya, ijaroh itu akad sewa jasa. Itu ada 4 rukun. Ya. Yang menyewa jasa, pemberi jasa, ya, atau mustajir, ajir, upah atau pekerjaan dulu, amal, dan yang terakhir 4 adalah upah. Kalau ada 4 rukun ini, maka bisa ditegakkan akad ijaroh ataupun sewa jasa. Nah, sewa jasa ini harus jelas pekerjaannya dan harus jelas nominal upahnya. Kalau belum ada kesepakatan di awal, berarti bukan akad ijarah. Maka panitia itu pada dasarnya mereka sukarela. Kalau sukarela, maka kupon ini dihukuminya sebagai hibah dan diperkenankan panitia menerima daging korban hibah dari si pengkorban, kecuali daging korban dari nadar. Kalau ada yang bernadar korban di tahun itu, maka dagingnya semuanya harus disodakohkan kepada fakir miskin, semuanya. Tidak boleh dimakan sendiri, nggak boleh dihibahkan. Kalau apa? Korbannya ini nadar. Nadar itu gimana? Orang janji, ya, ngomong, saya janji tahun ini mau korban, janji kepada Allah, ini hutang. Yang asalnya sunnah jadi wajib. Kemudian konsekuensinya bahwa daging korbannya itu harus dibagi-bagikan semua kepada fakir miskin, harus disodakohkan. Baik, semoga bisa dipahami ya. Beda dengan yang dibagikan ke yang bukan panitia. Ini tetap hibah. Cuman bedanya kalau yang lain hibahnya dikasih 1 kresek. Nah, karena panitia kesel, nyoh tak kayak ini 2 kresek kan gitu ya istilahnya. Nah itu boleh-boleh saja. Terima kasih wallahu taala. Monggo yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pertama, insya Allah untuk tahun ini jatuhnya kita berkah pada tanggal 10 Dzulhijjah pada Jumat. Kemudian bertepatan dengan pemahaman bahwa penyerahan kurban lebih utama pada tanggal 10 Dzulhijjah dibandingkan Idul Adha. Sedangkan pada 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Bagaimana pada saat kita ada penyerahan kurban pada hari Jumat, karena yang lebih utama dibandingkan hari-hari sebelah tanggal 9 dan seterusnya. Sementara kita tidak melaksanakan sholat Jumat atau kita lalaikan sholat zuhur. Itu pertama. Kedua, pertama itu adalah bagaimana pada saat panitia menjalankan kurban, kekurangan dana operasional, bolehkah kita mengambil dana kurban dari kas masjid atau sebaliknya? Bolehkah bila dana operasional kelebihan masuk kas masjid? Dana operasional apa? Dana operasional menjalankan kurban. Terima kasih. Assalamualaikum. Dua pertanyaan ya. Yang pertama, sholat Jumat bertepatan sehari Id bertepatan di hari Jumat. Bagaimana sholat Jumatnya, begitu nggih? Nah, di sini ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Madhab Hanafi dan madhab Maliki berpendapat apabila hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat satu dengan yang lainnya itu tidak saling menggugurkan, ya. Jadi artinya tetap ditegakkan dan berjalan seperti biasa pengerjaan sholat Id dan juga sholat Jumat tetap ditegakkan, tidak gugur gitu. Nah, tetapi dalam madhab Syafi'i ditambahkan bahwa bagi penduduk desa yang dia itu sudah mengerjakan sholat Idul Fitri atau Adha di pagi harinya, itu diberikan rukhsah untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Berkata Imam Ibnu Qudamah, wa ini tafaqa'idun fi yaumi jum'atin saqata hudhurul jum'ati amman shallal idah illal imam fa innaha la tasqutu anhu illa an la yajtami alahu man yusalli bihil jum'ah wa qila fi jawabiha alal imami riwayatan. Intaha. Ini Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali mengatakan apabila berkumpul hari Id bersamaan dengan Jumat, ya, maka dirukhsahkan, diperkenankan bagi yang sudah hadir sholat Id di pagi hari itu untuk tidak menghadiri sholat Jumat, tetapi tetap pengadaan atau penegakan sholat Jumat itu wajib ditegakkan oleh imam. Imam dalam hal ini pimpinan daerah, ya, yang kemudian dia menegakkan di wilayah-wilayah yang di bawah tanggung jawabnya. Artinya setiap desa itu yang di situ memang biasa ditegakkan Jumat harus tetap menjalankan sholat Jumat dan tidak gugur kewajiban sholat Jumat itu kepada seluruh penduduk desa. Tapi diberi rukhsah bagi yang sudah menghadiri sholat Id pagi boleh untuk tidak hadir Jumatan. Tapi kalau sampai Jumatannya tidak ditegakkan sama sekali, semuanya dosa. Karena itu fardu kifayah jadinya. Itu ya.
Kemudian waruya anhu aidan annahu idza suliyatil jum'atu fi waqtil idi ajza'at salatal jum'ati an salatil id wa dzalika mabniyun ala ra'yihi fi jawazi taqdimil jum'ah qabla zawal. Ya, dalam madhab Hambali juga ada riwayat yang mengatakan apabila sudah ditegakkan sholat Jumat maka gugur kewajiban untuk menegakkan sholat id. Ya, jadi cuma salah satu, kalau Jumat ditegakkan ya idnya nggak usah, kalau idnya ditegakkan Jumatnya tidak usah. Ini pendapat riwayat yang kedua dari madhab Hambali. Waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an dzalika fa ajab. Alhamdulillah idza ijtama'al jum'atu wal 'idu fi yaumin wahidin fadil ulama fi dzalika salasatu aqwal. Apabila bergabung hari Id dengan hari Jumat maka ulama punya 3 pendapat. Ini perkataan Syekhul Islam. Ahaduha annahu tajibul jum'atu ala man syahidal 'ida kama tajibu sa'iral jum'i lil umumati dallati ala wujubil jum'ah. Yang pertama pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat tetap wajib bagi semuanya dan tidak jatuh kewajibannya meskipun sudah ditegakkan sholat Id. Yang kedua asani tasqutu an ahlil birri mithlu ahlil awali wasyawadi li anna Utsman ibn Affan arkhasalahum fi tarkil jum'ati lamma shalla bihimul id. Pendapat yang kedua, ya, kewajiban sholat Jumat ini gugur bagi orang yang rumahnya jauh-jauh. Jadi dulu di Madinah itu ada pusat kota yang sekarang kita lihat itu Masjid Nabawi. Sekitar situ pusat kota Madinah. Nah, ada penduduk Madinah yang tinggalnya itu di Awali. Awali itu daerah-daerah tinggi. Madinah ini kan lembah, wadi, ya lembah. Nah, ada yang tinggalnya di dekat bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitaran Gunung Uhud, di sekitaran jauh dari pusat kota. Maka Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan memberikan rukhsah kepada mereka yang jauh-jauh itu untuk tidak menghadiri Jumat karena paginya sudah menghadiri sholat Id. Karena kalau dia pagi Id balik lagi, habis itu Jumatan lagi ada masyaqqah, ada kesusahan. Dan nanti ada berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ats-tsalits huwa shahih anna man syahidal 'ida saqatat anhul jum'ah lakin alal imami an yuqimal jum'ata liyashhadaha man syaa syuhuduha wa man lam yashhadil 'ida wa hadha huwal ma'tsur 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ini pendapat yang paling dikuatkan sama Syekhul Islam, bahwa barang siapa yang sudah hadir sholat Id, ya, itu tidak wajib menghadiri Jumat. Ya, ada rukhsah untuk tidak Jumatan, tapi wajib bagi pemimpin yang berkuasa di daerah itu untuk tetap mengadakan Jumat. Jadi Jumat tidak gugur kewajibannya karena bisa jadi ada yang tidak hadir sholat Id. Ya, yang tidak hadir sholat Id tetap wajib Jumatan. Nah, dia udah nggak hadir sholat Id nggak Jumatan lagi, dosa. Ya, nah ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam yang dikuatkan ini, dan sebagaimana tadi yang disampaikan ini pendapat juga yang dipilih di dalam madhab Syafi'i. Allah Ta'ala alam. Jadi dalam hal ini memang ada khilaf, ya. Tapi kalau bagi saya, wallahu alam ya, bagi saya pribadi, Jumat memang tetap harus ditegakkan. Dan karena kita ini ya berada sekarang di daerah yang masjid itu di mana-mana, jadi untuk menghadiri Jumatan itu nggak susah, itu ya. Nah, itu ya alangkah lebih baik ya tetap Jumatan, itu. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ada pendapat yang tadi mengatakan kalau sudah sholat Id nggak harus ditegakkan Jumatan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak uang operasional korban itu dimasukkan kas masjid?
Jadi begini Pak, asas kita ngambil operasional itu gimana ceritanya? Sudah ridho-ridhoan atau belum itu sama? Jangan-jangan belum ada akad yang jelas, itu juga jadi masalah. Ya, karena kadang panitia cuman oh ini nek turah ya nggak operasional, padahal belum jelas. Termasuk loh ini masalah yang juga bahaya. Panitia itu membelikan hewan korban, buka siapa yang mau korban di sini patungan sapi 3,5 juta contohnya, atau 3 juta gitu, bahkan ada yang 3 juta. Nah, anggaplah 3,5 juta. Berarti kalau 7 orang kumpul berapa? 24,5. Ternyata sapi harganya 25, berarti kurang 500. Di mana sapi yang kedua harganya 23, sumama, berarti sisa berapa? 1,5 juta. Akhirnya panitia nyubsidi silang. Ya kio, yang ini ditambah ke sini, yang ini ditambah ke sini. Itu korbannya bisa ndak sah. Karena kalau yang sapi harga 25 juta itu patungan 7 orang hanya 24,5 juta, maka yang 500 itu adalah patungan dari orang ke-8. Tambahan itu berarti kan dari orang lain lagi baru. Nah ini nggak boleh, nggak sah patungan 8 orang. Karena maksimal patungan 7 orang. Lah caranya gimana agar sah? Harusnya panitia itu kalau pengen aman, panitia itu mengakadkan dari awal jual beli ke calon mudhahi atau pengkorban. Seumpamanya begini, kami dari Masjid Fatimah mengumumkan membuka bagi kaum muslimin yang ingin berkorban melalui kami dengan membeli sapi kepada kami, sekaligus sudah bonus pemulasaraan sampai pelaksanaan ya penyembelihan korban hingga pentasarufan ya. Sedangkan harga sapi di tempat kami ada sekian tipe A yang paling mahal berapa, yang gitu kan. Nah, kalau akadnya jual beli nggak perlu kiyak-kiyo, jenengan kulaan 23 juta dijual kepada jamaah 24,500 enggak masalah. Nah, sebagaimana kadang rugi cari yang tipe tadi ternyata dapatnya harga 25.500, padahal si jamaah itu belinya 24.500. Itu kan jadinya panitia rugi 1 juta. Tapi kan biasanya ruginya tertutup sama laba di titik lain. Ya, kecuali nek panitiane memang spesial dan istimewa ya siap rugi dan tombok ya monggo gitu. Tapi kalau jual beli kayaknya ya ndak ada yang begitu kan gitu ya. Nah, kalau kondisinya sudah begitu, maka apa? Sisaan uang itu murni milik masjid atau milik panitia. Nah, ketika itu sudah sah murni milik panitia, mau dimasukkan jadi kas, mau dimasukkan jadi apa, itu sah-sah saja. Tapi kalau akadnya panitia itu sekedar wakil, terus ada sisaan uang, itu sisaannya harus dikembalikan kepada sohibul korban. Tidak boleh kemudian kok kita masukkan jadi kas masjid, kecuali kalau kita minta izin kepada si pengkorban, ngapunten ini alhamdulillah dari prosesi penyembelihan hewan korban tahun ini ada sisa kas 3 juta semuanya. Kami mohon keikhlasannya, meminta keikhlasannya, boleh enggak ini dimasukkan ke kas masjid. Kalau mereka ridho ya alhamdulillah, kalau enggak ridho wajib dikembalikan. Jelas Pak nggih? Nah niki mungkin kehati-hatian bagi panitia. Allah. Ya, dibanding hanya 9 saja. Memang hari Arafah yang disebut hari Arafah itu hanya hari
adalah hari ke-9. Ya, dan Rasulullah SAW senantiasa melazimi puasa itu di tanggal ke-9. Ya, masalah apakah Rasulullah SAW juga berpuasa di hari-hari sebelum tanggal 9? Di sini ada khilaf. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah puasa, atau bahasa beliau gini, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa di bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 9. Itu kesaksian daripada Ummul Mukminin, istri daripada Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Ya, tapi dijawab oleh para ulama karena ada perintah Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya adalah puasa. Maka para ulama mengatakan kesaksian Aisyah itu tidak menjadi pembatas bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa selain itu. Karena toh bisa jadi yang dilihat Aisyah kan ketika Rasulullah ke rumahnya, ya. Tapi ketika di rumah istri-istri yang lain bisa jadi Aisyah nggak ngerti. Kemudian kalau Aisyah melihat Rasulullah SAW itu berbuka atau tidak puasa di selain tanggal 9, bisa jadi Rasulullah SAW itu tidak berpuasa karena halangan. Ya, maka dari itu jumhur ulama, kebanyakan ulama tetap mengukuhkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah atau juga menjalani puasa-puasa di awal bulan Dzulhijjah, bukan hanya cuman tanggal 9 toh. Ya, dan cukup dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairu ayyamid dunya ayyamul ashr ma min yaumin, tidaklah ada dalam satu hari di mana orang beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada amalan apapun termasuk jihad fisabilillah. Ya, dengan hadis ini sudah cukup mengukuhkan bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 itu lebih afdol daripada puasa tanggal 9. Bagi yang tidak bisa 9 hari juga tidak masalah puasa melebihi tanggal 9 di hari-hari tertentu. Contoh, ini masih sisa besok Senin sampai Kamis. Seumpama jenengan kemarin nggak puasa sama sekali sampai hari ini, terus besok mau meniati puasa, itu afdol, lebih bagus. Jadi 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu ke Kamis, nggak masalah. Intinya bagaimana di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak ibadah. Nah, kecuali yang tanggal 10 itu memang tidak boleh puasa. Karena itu sudah apa? Sudah lebaran, hari raya Idul Adha, haram berpuasa. Pertanyaan yang kedua terkait masalah potong kuku dan rambut bagi yang hendak berkorban, itu hukumnya makruh. Nih, potong kuku dan rambut bagi yang hendak berkorban itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Ya, kalaulah kemudian kadung motong pun itu tidak dosa. Tapi lebih afdal bagi yang mau berkorban, sudah punya niat korban, maka dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan korban itu dipotong, itu tidak motong kuku dan tidak motong rambut. Itu berlaku rambut apapun, bukan hanya rambut kepala, termasuk kumis dan yang lainnya. Oke, termasuk bukan hanya motong, nyabut juga sama, berarti cabut bulu ketiak juga ditunda dulu sampai nanti hewannya disembelih. Jelas nggih? Tapi hukumnya apa tadi? Makruh saja, nggak sampai haram. Wallahu taala. Cukup nggih? Atau ada lagi? Sudah jam 6. Cekap nggih? Nggih, cekap. Hah? Cekap. Nggih, mekaten. Semoga manfaat kajian kita di kesempatan pagi hari ini, ilmu yang kita dapat bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.